Hai guys, jadi ini video kedua bersama teman-temanku yang katanya pintar-pintar. Banyak yang nonton ternyata loh. Belum sampai 100 tapi itu lumayan lah. Aku sangat merasa bangga kalau yang nonton sampai 60-an kalau nggak salah ya, 70-an yang nonton videonya kita. Berarti alhamdulillah ada orang yang meluangkan waktu menonton konten kita. Jadi welcome di konten kedua ini. Konten kedua ini kita mau bahas fokus tentang debat kandidat gubernur Sulawesi Tenggara. Kalau debat kabupaten nanti kita jadwalkan sesi minggu depan kali ya. Pasti banyak yang lucu-lucu. Anyway, ayo kita mulai aja. But anyway, kita bahas debat gubernur dulu. Sebenarnya kalau dari kalian pribadi di debat gubernur itu, Rustam, meskipun kamu bukan KTP Sulawesi Tenggara, ada nggak sih idola khususmu gitu? Saya sebenarnya punya idola di kepala aku, tapi saya nggak mau sebut. Tapi saya ada idola. Mungkin nanti saya sebut kali ya. Kalau kamu Rustam ada idola nggak sih? Oh, sebutlah, kan aku tidak memilih juga. Sudah memilih sih. Iya. Kamu kok pulang di Kendari juga kamu buat mencopot kok. Tapi lumayan banyak followers. Rustam, kamu gimana? Kamu ada idola nggak dari debat itu? Kalau kita kan yang lain for the context kita sudah tahu siapa kandidatnya itu kan. Kalau kamu kayaknya nggak tahu, syukurnya kamu nonton bye-bye debat dua-duanya, jadi mungkin kamu bisa menurutmu siapa idolamu? Oke, kalau gitu kita ranking yang paling tidak bagus. Kayaknya kita akan agree semua sih. Kita sebut sama-sama ya. 1, 2, 3, nomor 4. Ikan Nuralam bukan sih? Nomor 4. Yeah. Nomor 4. I'm so sorry. Saya dulu mungkin yang nomor 4 itu apa? Yang ya bisa dibilang yang kurang underperform gitu. Underperform betul. Memang performanya hanya segitu. Kalau dari pembacaan visi misi saja masih baca begitu ya. Mungkin kayak yang contoh yang bagus itu kayak yang nomor 1 ya. Yang nomor 1 itu dia baca, tapi yang dibaca itu data ya. Jadi dia sampaikan data, masalahnya apa, exactly. Bagaimana cara solve masalah-masalah tersebut. Apa yang nomor 4 apalagi kita bikin summarizing kan? Kita menunggu, kita nih sampai bicara. Kita tunggu kau bicara. Aduh. Saya ingat dulu. Oh, lagi ingat. Kita lagi tunggu, kita tunggu kau ini selesai bicara, kita tunggu jawabannya. Ada beberapa pertanyaan yang apa? Pertanyaannya apa, jawabannya yes. Lain juga. Lari. Setuju sekali. Itu debat pertama untuk nomor 4 benar-benar parah sih. Di mana saya kasih catatan? Coba komentar lebih ini lagi. Iya, dan lebih proaktif begitu ya. Jangan kau satu kata selesai. Gitu dong. Tambah tuh. Satu kata kamu selesai, satu kata selesai. Asem lah urusan. Di mana catatanku dia sebenarnya saya kasih catatan itu siapa pemenang sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga untuk yang debat pertama, debat kedua. Kalau saya tiap bilang siapa yang menang, siapa yang kalah. Kayaknya ini video YouTube kita kedua ini kok tiap boleh begitu terus. Begitu terus kau main aman terus. Padahal kau bilang tidak apa-apa Ji, asal kau tidak minta orang mendukung. Oh dia esensi. Tapi kan saya harus jaga ini kode etik. Asik, integritas. Memang udah serius jadi saya nggak bisa bilang siapa yang menang, siapa yang ini, tapi saya highlight hal-hal penting yang perlu yang perlu diperhatikan. Seperti misalnya ketika temanya tentang sumber daya manusia, semuanya fokusnya ke pelatihan dan peningkatan skill, tapi tidak ada yang fokus ke pemanfaatan sumber daya manusia yang sudah high class gitu. Misalnya kan nggak mungkin semua orang bodoh di Sulawesi Tenggara gitu, mereka nggak highlight itu gitu. Yes, betul. Mereka nggak highlight merit system gitu. Iya, saya harus setuju. Harusnya mereka fokus di ada kelas bawah, menengah, sama kelas atas. Jadi tiga-tiganya terus mereka jangkau. Bahasan mereka itu selalu kayak di bawah underwater saja. Orang Sulawesi Tenggara itu semua bodoh itu. Yes, itu yang exactly. saya highlight. Iya benar. Yang kedua, that's why I should change my KTP. Aduh. Kalau saya masih optimis ya. Saya masih optimis masih antara calon ini. Betul adalah yang itu punya nice point. Poin kedua itu ini fokusnya mereka itu hanya tripartis gitu. Jadi di 4 calon itu fokusnya apa? Hubungan yang mutualisme antara
masyarakat, pemerintah dan swasta. Tapi harusnya konsep-konsep perkembangan baru highlightnya 4.0 gitu. Kan itu sayang sekali, harusnya dilibatkan sama akademisi gitu, supaya desain pembangunannya by-research gitu, nggak cuma karena orientasi 3 ini berbeda gitu. Orientasi pemerintahan kan dia fokusnya efektif, untung-untung efisien. Kalau orientasinya pengusaha itu keuntungan gitu. Sedangkan kalau masyarakat kan mereka harapannya sebagai penikmat hubungan itu. Gitu. Jadi sayang sekali kalau nggak ada dicampur akademisi, supaya ada kontrol antara pengusaha sama hubungan antara pengusaha dengan pemerintah gitu. Jadi itu bisa jadi kontrol yang baik dalam pelaksanaan pelayanan publik. Terus ini yang saya wanti-wanti nih, karena sebagian calon itu bilang kami akan meneruskan program pemerintah pusat. I know, understand. Ini harus hati-hati dengan kalimat-kalimat seperti ini gitu. Karena ada beberapa, ini bagaikan, kalau saya lihat bagaikan pedang bermata dua gitu. Di satu sisi ada poin positifnya, tapi kalau dibiarkan begitu saja tidak dikontrol, itu bisa merugikan. Poin pertama itu misalnya kita tergantung sama pemerintah pusat, itu menghilangkan inovasi, dan saya takut nanti pembangunan nggak sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan. Jadi misalnya pemerintah pusat, program pemerintah pusat adalah subsidi sumber daya mineral. Sementara kebutuhan masyarakat kabupaten masyarakat Sulawesi Tenggara adalah kebutuhan air bersih, kebutuhan lingkungan yang bersih. Gitu. Itu kan nanti bertabrakan, ada konflik di situ. Jadi harus hati-hati, jangan sampai kita ikuti program pemerintah pusat, kita gali tambang apa segala, tapi tidak memfasilitasi aspirasi dan kebutuhan masyarakat tentang lingkungan dan air bersih. Itu yang saya takutkan begitu contohnya. Kita stop dulu, kita masuk ke La Berel. Makanya Berel penonton kasih lengkap, lain kali nonton semuanya. Tapi intinya beberapa, kan sebenarnya untuk tahu karakteristiknya setiap calon ini harus tahu partai pendukungnya sebenarnya. Karena yang paling terasa dari satu singkat ini, nomor 2 ini kan ASR Hugua ini kan, benar nggak sih? ASR Hugua itu kayaknya Gerindra kan, dia pakai baju biru gitu. Itu kayak Prabowo gitu. Jadi dia di awal-awal tadi kan masih ngomonginnya soal akan bantu masyarakat. Jadi lebih ke BLT versi lain lah. Jadi lebih kayak, kan tadi ada beberapa pertanyaan juga tuh soal kayak ibu-ibu apa. Ada tadi soal pertanyaan kayaknya yang dibuat oleh orang gender ya. Dibilang kayak yang rentan kan salah satunya ibu-ibu Sulawesi Tenggara tuh. Pengangguran, terus dia bisa menanggung misalnya 1 anak atau lebih, adalah tadi kayak gitu debat isi pertanyaannya kan. Nah dia fokusnya itu ke membantu ibu-ibu secara langsung karena mereka yang menggerakkan ekonomi gitu-gitulah. Terus katanya selain itu juga akan ada ekonomi kreatif, tapi nggak jelas, ngomongnya terlalu general. Iya. Memang dari semua mereka tidak ada. Semua paslon itu Yes, exactly. Dari semua paslon itu tidak ada pernah menjelaskan idenya mereka secara detail. Nggak ada yang detail. Jadi kita itu kami akan bangun ini, terlalu general. Jadi langkah konkretnya itu apa? Padahal kan rata-rata pertanyaannya itu bagaimana langkah konkret setiap paslon untuk itu. Langkah konkret loh, bukan yang kayak terlalu ngomongnya akan membangun ini, menselaraskan pemerintah pusat dan nasional. Aduh, itu terlalu klise. Maksudnya ngomongnya itu harusnya betul. kritis empatnya kalau ini. Orang tuh harus ngomong kayak ini masalahnya, ini ngomong ini. Tapi tadi itu ada beberapa di bagian wakil ya, itu kayak segmen 3 kalau nggak salah, ditanya itu strategi soal infrastruktur. Jadi kalau Pak Hugua itu juga menurutku sedikit lebih detail. Dia bangun pelabuhan, disebutkan pelabuhannya, dia ambil referensi masa lalu kita menjadi lintas perdagangan gitu-gitu. Itu masih oke lah. Itu maksudnya
karena yang ditanyakan kan nih strategi jelas kan, detail. Jadi jelasin detail-detailnya itu seperti apa. Jangan ngomong-ngomong Bahtera Mas akan berlayar kembali, lalala, aduh, come on, gitu kan. Kita tuh butuh yang jelas gitu. Kalau Bahtera Mas berlayar, apa yang terjadi gitu? Apa yang terjadi dengan lautan-lautan ini kalau dia berlayar? Itu yang kita ingin dengar. Saya kalau masalah birokrasi dan bla bla bla, Ojeng mungkin paling satu mau sedikit kan, kalau Bahtera Mas berlayar kembali kan, itu nanti dia bilang akan kasih beasiswa sama 4.000 siswa gitu, kasih beasiswa. Itu kan maksudnya kasih kartu bantu BPJS, kartu Indonesia Pintar. Itu kan maksudnya Bahtera Mas berlayar. Itu teknisnya seperti itu. Jadi kalau saya sayang sekali gitu. Temanya kan pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia, terus apalagi sumber daya. Benar-benar. Ya, debat kedua tentang infrastruktur dan sumber daya manusia, debat pertama tentang inklusif. Jadi kayak ini sama aja gitu dengan debat pertama kontennya gitu. Iya, sama saja, hanya versi lain. Isi yang dibicarakan paling hanya dalam kalimat yang akan meningkatkan ini, sekolahkan lawan. Exactly. Itu aja diulang-ulang. Itu yang saya ingin klarifikasi, itu yang saya lupa. Saya ingin klarifikasi sebenarnya. Harusnya satu, sebelum debat yang pertama bahasan inklusif, mereka paham dulu konsep inklusif itu seperti apa. Apa yang terangkul dalam proses inklusif itu. Biar penjelasan mereka itu larinya ke inklusif, bukan lari secara umum. Misalkan pembangunan SDM. Bagaimana pembangunan SDM yang inklusif, misalkan pendidikan, bagaimana pendidikan yang inklusif untuk disabilitas dan bla bla bla. Harusnya dia bahasnya dari segi itu begitu, bukan tiba-tiba ucuk-ucuk hanya karena pertanyaannya tentang mengembangkan pendidikan, kamu jawab membangun pendidikan secara umum, padahal pertanyaannya tentang inklusif. Jadi itu yang harus ini dulu sih, kurang detail sih, kayak ya udah debatnya kayak gitu aja. Oke. Tapi anyway, menurutnya kalian kehadiran Iksan di Tina Nur Alam itu membantu nggak sih dari secara debat? No at all. Tidak kan? Secara saya dulu ya. Ojeng, langsung aja tidak Ojeng, ngapain kok pakai gitu-gitu lagi ya? Tidak. Selalu ada itu. To the point dong, jelek-jelek bagus-bagus. Saya bilang di Instagramku, mohon maaf Iksan, you jelek. Jadi dia itu kan Pak ini kan hitung-hitungan politis saja, makanya di guide lah beliau gitu. Karena kalau itu jelas. Kalau itu jelas, tapi maksudku kalau kamu deh harus sampai nonton full semuanya. Menurutmu si Iksan yang punya kelebihan sebagai seorang milenial ini yang seharusnya lebih banyak tahu, dia membantu nggak di debatnya si Tina atau enggak? Membantu lah. Really? Paling tidak dia membantu menurunkan suara Tina Nur Alam. Terus ini yang saya sangat jengkel dengar dari si ini sih. Saya tuh cuma nonton sekali aja deh. Iksan menjawab pertanyaan di segmen 3 itu dan it's a big no. Iya, dia tuh bilang begini, saya sebagai anak muda saya tidak mau banyak bicara. Ini debat, kamu harus banyak bicara gitu. Ini juga kamu ingin menyampaikan gagasanmu, ya iya kamu harus banyak bicara gitu. Iya, itu yang kedua yang pertanyaannya siapa yang Pak Hugua. Lanjut terus sama yang kalian sampaikan. Sayang sekali, padahal maksudnya sayang sekali pertanyaan Pak Hugua tidak dijawab gitu. Kesempatan bicaranya di situ. Iya, kesempatan bicaranya di situ. Kasih tau kita apa yang kau bisa begitu. Saya sebagai anak muda, saya singkat saja ya. What? Justru kamu anak muda, kamu harus ngomong secara detail dong. Tentang peran AI gitu. Itu sayang sekali. Itu peran AI itu sangat stupid sih. Menurutku itu sangat stupid komennya. Coba. Kasih aku gambaran yang ini, aku pengen menghina. Tolong. Jadi Pak Hugua ini tanya tentang AI sebagai potensi dan juga sebagai ancaman di sumber daya pengembangan sumber daya manusia lah, tenaga kerja dan lain-lain. Okay. Kita terlalu jauh sih sebenarnya kalau Sulawesi Tenggara ngomong AI, sebenarnya terlalu jauh. Meskipun sebenarnya menurutku Sulawesi Tenggara terlalu jauh kalau ngomong AI, apalagi mau sampai ancaman apa di Sulawesi Tenggara aja saja kuliah semua tidak fokus pada komputer, belum sampai kita level itu sebenarnya. Cuman jawabannya Iksan itu lebih nyeleneh lagi, lebih aneh lagi. Iksan itu malah jawab, kasih gambaran dong please. Iksan dia jawabnya seperti ini, Pak siapa namanya, Pak Hugua ini kok fokus di ancaman gitu, kok takut dengan masa depan, kayak this is not the question. Makanya kayak okay. I'm sorry Iksan, kita family related tapi ya udahlah.
Jawabannya kayak Sayang gitu. sekali itu, sayang sekali tidak dijawab. Padahal Sayang sekali. kan Dia kan milenial. iya itu Lagian jangan-jangan dia nggak tahu dia, AI lagi. kan beliau datang sebagai memperkenalkan diri sebagai perwakilan anak muda gitu. Yes. Sayang sekali tidak dijawab gitu. Padahal itu harusnya jadi kunci. Makanya Jadi kayak bisa inilah penarik suara harusnya. betul, exactly. Satu-satunya yang muda kan. Minimal Iya, kau bahas makanya, AI lah. Nih wakil Syafiq Kahar udah tua. Laude Ida juga udah. Terus siapa lagi satunya? Semuanya sudah tua. Satunya siapa sih? Gua juga udah berumur. Gua sudah berumur. Muda sendiri. Harusnya bisa lebih perform gitu. Tapi emang nggak tahu ya. Maksudnya sampai segmen 3 ini memang belum ada ya betul-betul kemampuan retoriknya yang benar-benar. Tapi saya nikmati di akhir-akhir 2 season terakhir itu sudah mulai ada sudah mulai panas. Serangan tentang pengalaman. Iya. Itu kenapa saya bilang, kenapa akhirnya saya berbelot ya? Awalnya saya mau bilang Laude Ida deh MVP, tapi setelah semua sesi saya simpulkan Ruksamin MVP jadinya. Kalah LA, kalah Lukman. Enggak, tapi kan Ruksamin itu kan memang dia karakternya memang belak-belakan gitu. Tapi dia pintar loh. Kalau kamu perhatikan logical reasoningnya sama cara dia jelaskan argumennya itu rapi loh, gampang di follow. Makanya saya bilang Ruksamin ternyata pintar ya. Maksudnya kayak saya tidak expect dari karakternya dia begitu. Tapi ada yang mau sama highlight dari nomor 1 kon terkait itu kan dengan Pak nomor 3 kan Lukman. waktu ditanya tentang kewenangan pertambangan gitu. Itu nomor 1 bilang itu bukan salah saya gitu, karena itu bukan kewenangan saya kalau nggak ada smelter misalnya. Karena itu bukan masa saya mau garo yang bukan hak saya gitu. Kalau secara logika memang masuk akal lah. Make sense, betul. Bukan haknya dia, intervensi untuk yang tapi itu. Kan ada di rumahnya dia gitu. Kalau saya lihatnya gini, ada di rumahnya dia, saya kasih analogi begini. Misalnya ada barangku di rumahmu kontok, ada barangku di rumahmu, terus itu mengganggu, mau hilang itu barang di rumahmu gitu. Harusnya kau kasih ingat saya gak? Ujung ada barang di rumahmu ini, nanti dia hilang gitu. Supaya saya bisa pikirkan itu gitu, atau minimal saya ambil lah gitu. Harusnya kalau memang tujuannya pengembangan itu pertambangan, harusnya langkahnya harus sampai ke situ gitu. Jangan dibiarkan aja hilang di rumahmu barangku ikon. Jangan gitu. Seperti kalau misalnya kewenangan tambang, harusnya kasih tahu nih pemerintah pusat gitu, ada ini nih mau pergi nih gitu, jangan sampai hilang gitu. Itu karena kan dibilang 40% kan sumber dayanya itu gitu. Kan sayang sekali kalau hilang gitu. Harusnya lebih proaktif gitu. Memang bukan kesalahan dia, tapi bukan kewenangan dia, tapi dia bisa proaktif. Kalau dia ingatkan gitu di lobby gitu, karena itu berpotensi besar terhadap pengembangan daerah. Gitu. Saya lihatnya seperti itu. Nah, memang kalau kamu cari salah dan benar itu memang bukan kesalahan. Kamu bahas historical wise ya, tapi kalau saya bahas debate wise, maksudnya kayak dari segi teknik debat dan ide dan gagasan debat, caranya dia menyampaikan itu tidak bisa di-attack sama si Lukman. Jadi kayak hanya konteksnya pada saat debat itu Ruksamin akan menang. Tetapi kalau kita mau bahas historical wise dengan pertimbangan ABCD, itu dia kurang lebih harusnya bisa lebih, bukan salah, dia harusnya bisa lebih baik dari itu kayak begitu. MVP debatnya. Oke. Kalau kamu Rustam, siapa MVP debat di situ menurutmu? Kita bedakan deh, karena saya lihat ini memang tidak imbang wakil sama gubernur. Kita bedakan gubernur siapa, wakil siapa. Kita kasih begitu saja. Saya jawab sesuai stage yang saya nonton. Kamu Rustam, siapa kalau gubernur terbaik MVP? Gubernur nomor 1 bagus, cuma ada beberapa janji-janji yang terlalu manis yang tidak meyakinkan begitu. Tapi kalau harus pilih satu, tetap harus pilih meskipun manis janjinya. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 2 kamu. Oh, ASR ya. Terus dia menjawab.
Jangan sampai kau bias ini. Anu kamu saya tahu pasti karena santun caranya. Caranya Saya ASR antara santun. 1 dan 2 saya. Nomor 4 tidak mungkin. Nomor 3 tidak terlalu kuat dibanding nomor 1 sama 2. Nomor 1 bagus, cuma terlalu janji-janji manis. Oke. Nomor 2 yang paling aman. Tidak realistis menurutnya. Kenapa Bagus tapi saya terlalu dihargai suka dong, yang- Bitcoin. Come on. Oke. Berarti kamu resam karena kamu Nomor merasa yang aman nomor 2 ya. Aman itu pilihan nomor 2. Beril. Oke, saya terakhir tuh. Kan saya yang Saya dulu paling, saya dulu. Kalau begitu saya dulu. Rekor. Saya ASN emang gak jelas nih ASN. I have to say karena saya sebagai orang dengan background debat, saya pilih teknik debat, cara penyampaian argumen, penyusunan argumen. Saya pilih nomor 1 karena Oh, iya. argumennya efektif. Jadi saya despite kayak Ojeng kan dia cek kesesuaian birokrasi dan historical data. Ojeng pasti akan jawab dari segi itu. Saya akan bahas dari segi debat. Saya harus bilang kalau Ruksamin paling bagus caranya teknik menyerang, menyampaikan argumen, dan dia itu belum ada yang seberani dia menyampaikan argumen di situ, cara menyampaikan ide dan gagasannya dia. Makanya saya pilih Ruksamin nomor 1 karena si Pak Lukman ini dia fokusnya di data dan fakta. Sorry, saya sorry kalau untuk yang nonton saya banyak terskip, tidak pakai Pak, mohon maaf, bukan tidak respect tapi kayak Yeah. supaya lebih mudah kita. With respect, it's our style. Gitu Iya, ya. supaya lebih Jadi, mudah sebut jadi terbiasa tidak pakai Pak Karena ini gitu. ngobrol-ngobrol soalnya Iya, gitu. iya, maksudnya Kalau konteksnya di ngobrol bukan begitu. Tidak menghargai ya. Iya, ini kita bukan tidak respect ya, mohon maaf. Ini bukan tidak respect. respect, saya tidak pakai Bapak tapi supaya lebih mudah saya ngomong. Nah, kenapa saya anggap Lukman Abu Nawas dan Pak ASR ini mirip? Karena di satu sisi ASR itu memberikan ide ABCD, tetapi tidak memberikan detail alasannya bagaimana caranya ABCD dilaksanakan. Di sisi lain, Pak Lukman memberikan fakta ABCD, tapi kenapa tidak memberikan alasan kenapa fakta ABCD itu harus kenapa idenya dia cocok dengan fakta ABCD yang tadi. Seolah-olah fakta ABCD yang dia dapat itu hanya karena dia pernah menjabat gitu. Jadi kayak dia memang diuntungkan situasi ini, dia tahu fakta ABCD sampai Z karena dia pernah menjabat jadi wakil gubernur. Makanya menurutku it's not something unique kalau Pak Lukman. Makanya saya tetap, mohon maaf, saya menjagokan Ruksamin kalau di debat yang gubernur ini kali ini kalau saya. Kalau next lah Ojeng. MVP ini Ojeng bukan pilihan, ini MVP. Saya juga tidak sesuai. I'm sorry. Kau tidak bisa di penjara gara-gara ini. I'm sorry, saya kalau di Sulawesi Tenggara saya tidak. Kalau saya di Sulawesi Tenggara saya tidak akan pilih Ruksamin. I have to say, saya tidak pilih Ruksamin di Sulawesi Tenggara. Kalau saya di Sulawesi Tenggara saya tidak akan pilih nomor 1. Tapi kalau MVP saya harus objektif, saya suka Ruksamin. Oke. Kalau saya lihatnya dari ini ya, ke Fakta, historical. Langsung aja. Iya, harus saya jelaskan dulu dan kenapa saya pilih. Coba sih. Kau terbaik Bukan pilih ya, kita klarifikasi, bukan pilih MVP, bukan pilih orangnya. Terserah ini kita mau pilih siapa Iya, MVP-nya. pilih MVP ya. Makanya jangan kalian potong-potong. Oke, lanjut. Alasan pilih MVP kan saya sudut pandangnya apa yang dibicarakan masuk akal sama bisa terrealisasi. Terus apa ya, paling tidak 2 hal itulah gitu. Kalau Rustam jago nomor 2, Koiko nomor 1, saya nomor 3 ya bisa direalisasikan. Oke, kita memiliki beda pandangan. Sekarang lah Ojeng, lah Beril. Kalau saya ini dari yang saya nonton 3 segmen, 3,5 segmen ini saya MVP-nya menurut saya berat ini barang. Saya ini disclaimer, saya lebih suka nomor 2 ya. Nomor 2. Kalau saya anggap sejajar. Kalau saya ASR sama Lukman saya anggap mirip. Kalau saya pribadi. Jadi dia visi misi karena nomor 1 dia baca soalnya. Waktu visi misi saya lihat kertasnya kan. Jadi kalau nomor 2 cuma disebutin aja gitu ya. Oh, pokoknya kita akan kebaikan dan kebenaran, itu ada poin-poin penting aja. Jadi kayaknya MVP dan sebagainya ini kalau calon saya nomor 2 gitu. Meskipun kalau jawaban kayaknya kalau saya nonton sampai akhir akan melihat bagaimana Ruksamin menyiram-nyiram saya kalau seru lihat debatnya Ruksamin versus Lukman, seru. Tapi saya itu antara Ruksamin dan nomor 2. Saya itu antara nomor 1 nomor 2. Tapi karena yang saya nonton itu kayak penyampaiannya menurut aku ya silakan membaca, tapi nggak boleh baca, bukan silakan membaca, silakan menulis poin, karena itu kan mengingatkan kita kan, memang kayak gitu caranya kita. Tidak semua orang bisa menghafal. Tapi kalau baca iya, tuh, betul. Misalnya pas dilihat data baru dia baca gitu, cuman sejauh mata saya memandang tadi dia mau baca,
gitu. Jadi kayaknya agak kurang enak lah karena dia nomor 1 itu kan tipe orang yang belak-belakan kan sebenarnya, seru orangnya, ngomongnya itu gas, tapi karena yang dia tulis itu bikinan tim, jadi kerasa bedanya sama seperti, jadi kerasa bikinan orang profesional, tiba-tiba ketemu orang yang profesional juga, tapi cara penyampaiannya lebih belak-belakan, akhirnya agak kurang sinkron menurut saya, makanya saya nomor 2 ini kalau calon. Jadi Tina exclude dari MVP, tidak pernah dipertimbangkan sama sekali, tidak saya pertimbangkan. Iyalah. Wakil sekarang. Sekarang wakil. Oh, ini wakil. Saya terus terang, mau saya yang pertama enggak atau siapa? Boleh. Saya terus terang kalau wakil Laude Ida kayaknya kali ini. Kalau yang sebelumnya boleh Hugua, yang debat pertama Hugua. Tapi debat yang kedua saya Laude Ida kalau saya bisa bilang sih. Cuman begini, saya nggak tahu apa maksud dari Laude Ida banyak menyebutkan istilah-istilah asing ya. Sustainable Development Goals, terus apalagi ada lagi satu kalau nggak salah dia bahas itu. Maksudnya kayak kayaknya ada 2 deh dari sebut istilah asing kan? Iya. Menurutku itu bukan ide bijaksana ya untuk menjebak orang secara langsung menurutku. Oh, dia nanya pakai itu juga. CSR, Corporate Social Responsibility. Tapi maksudku kayak misalkan SDG itu akhirnya bukan lagi konten yang dibahas, tetapi kayak istilahnya jadinya kayak fokusnya kayak begitu. Maksudnya bukan lagi konsep pemikirannya yang di konsep idenya SDG yang dibahas, jadinya kayak termnya begitu. Karena makanya saya bilang si Laude Ida ini pakai teknik pakai istilah-istilah asing, meskipun saya tahu Gibran dong dia. Tapi tidak seperti itu, tidak seperti Gibran sebenarnya, tidak seperti Gibran. Dia masih menjelaskan kontennya, cuman dia pakai istilah asing. Jadinya kayak memang menggambarkan kalau dia rajin membaca. Saya nampak sekali si Pak Laude Ida ini kayaknya rajin membaca. Makanya kenapa kalau bisa dibilang ya pengetahuannya itu ada level global, level lokal, dia bisa sinkronkan gitu. Orang dia ketua ombudsman kan, ketua DPD, pastilah levelnya beda. Makanya kenapa saya harus bilang Laude Ida MVP, tetapi tidak far marginnya dengan Hugua. Kalau saya tidak far, tidak jauh marginnya dengan Hugua. Saya jelas nomor 3 lah, karena dari dari konteks ya, karena pertama idenya itu saya rasa bisa direalisasikan. Yang kedua dia juga bisa ini counter dan attack gitu. Counter attack ini kandidat lain gitu. Bahwa konsep saya ini yang gagal nih daripada yang lain. Gitu. Itulah kenapa maaf saya potong aja Jengna. Itulah kenapa alasanku saya pilih Ruksamin, karena dia counter attack-nya kayak dia ingin jatuhkan kayak I am the best here kayak begitu. Kayak dia ingin bilang I am the best. Jadi konsep kami gitu yang gagal itu, yang lain kurang gitu. Kalau saya lihatnya seperti itu. Nah, sekarang Rustam, siapa? Hugua lagi. Tidak. Sama kayak kan. Sama kan? Laude Ida. Laude Ida. Iya. Kalau menurutku mungkin tidak tahu ya, mungkin bisa jadi harusnya dia jadi gubernur kan? Cagupnya dibanding betul. Cuman ini ya, ini Bun, ini tidak bisa. Tidak bisa ini. How much money do you have? Iya, how much money do you have? Iya, sayang sekali sebenarnya. Dia dibanding bahkan bisa bersaing begitu sama cagup-cagup yang lain. Betul. Dia tuh jago loh. Idenya, pemikirannya kayak penguasaan tentang undang-undangnya tuh yang di debat pertama itu luar biasa sih, pas dia mengajukan pertanyaan kalau tidak salah waktu itu. Cara dia jawab pertanyaan, memberikan tanggapan atas pertanyaan begitu. Ya harusnya sih, ternyata kalau dilihat dibanding dengan calon gubernurnya Pak Lukman, iya. Saya rasa harusnya dia yang jadi gubernurnya. Cagup. Yang kedua Pak harus tahu MVP sekaligus koreksi. Yang kedua siapa? Pak Hugua. Next, Beryl. Satu lagi, Pak. Oh, satu lagi, oke. Satu lagi. Oke. Satu lagi, apa lagi? Sebenarnya yang paling kasihan yang nomor 1. Itu tidak dikasih kesempatan ke semuanya. Parah banget. Saya tahu Ruksamin. Gitu. Iya, Ruksamin itu sangat berapi-api ingin menjawab, tapi akhirnya dia tidak kasih kesempatan shining wakilnya kayak begitu. Kasihan sekali nomor 1, gila banget. Hanya pertanyaan. Itu harus direvisi kalimatnya tuh.
betul Rustam. Jadi sih kita Hasil pertanyaan udah dibaca tuh. Karena sebenarnya dia tidak, mohon maaf tapi wakilnya itu tidak bego, tidak. Wakilnya itu mengerti apa yang dia jelaskan. Syahikar tuh pintar. Iya, hanya Pak Ruksam ini sangat berapi-apinya bahwa dia harus counter attack dan gitu. Jadinya dia tidak kasih kesempatan wakilnya ngomong. Aduh. Parah. Aduh ya Allah. Kalau Iksan, Benar kok nih. Salahnya juga tim nomor 1 harusnya. iya. Kan pertanyaan bisa dikasih saja ke wakil tuh. Misalkan pertanyaan si dia yang jawab si ini atau tukar-tukaran. Dia tidak kasih kesempatan, kasih lihat potensi wakilnya. Itu disclaimer, kenapa salah satu saya pilih nomor 2 tadi jadi pemenang, cagumnya, karena dia kasih kesempatan waktu penyampaian visi misi. Iya, dari awal benar. Dari awal dia ingin memberikan ada porsi. kolaborasi di sana kan, jadinya saya menilai dari situ tadi. Dari awal dia kasih memberikan porsi. Ada pembagian, ada berimbang. Selesaikan pahu gua gitu-gitu. Jadi ada poin itu tadi, makanya saya pilih itu. Kalau kamu Beril, kalau ya MVP wakil? Saya wakil ya, jelas lah. Pak Laudeida lah kan. Laudeida lah yang palingnya kelihatan sangat menonjol lah, yang sangat dewasa menjawab, sangat kelihatan lah dia penuh knowledge gitu. Jadi bisa ini bisa itu kelihatan sih. Saya sangat kelihatan, maksudnya ya karena kan tahu dia di DPD ngurusin daerah, ngurusin orang legislatif lah, dia ngerti, pernah di ombudsman, di eksekutif gitu kan. Jadinya dia bagian dari eksekutif, jadinya cara pandangnya memang sudah komprehensif lah. Jadinya ya kalau cuman pertanyaan-pertanyaan sekelas Cawagup itu ya masih bisa sangat mudah lah. Emang jago dia, emang punya visi, cuman dia juga menurutku yang saya agak setuju yang disampaikan Rustam tadi, bukan agak setuju, saya setuju sekali dengan yang disampaikan Rustam tadi. Ya, sebaiknya gitu kan, kalau misalnya mau ini ya Pak Laudeida kalau mau fair-fairan aja kan gitu, misalnya dalam kondisi ini yang kapasitas keuangan yang sama, harusnya Pak Laudeida lebih jago, dengan pengalaman di eksekutif dan legislatif lebih mumpuni untuk itu, karena dia tahu keadaan nasional, dia tahu pasti lobby-lobby, dia ngerti ini itunya kan, segala sesuatunya kayak paling pas. Tapi namanya politik ini kan ya itu kan ada yang harus dibayar lah beberapa part. Nah, sekarang kasih tips untuk Tina Nur Alam dan Iksan gitu. Gimana caranya mereka rise up dari konten, dari debat pertama, debat kedua, bagaimana caranya mereka bisa berkembang untuk debat yang ketiga? Jadi untuk saya dulu ya. Jadi untuk bisa rise up menurut saya pertama, jadi meskipun misalnya kan beliau-beliau ini mereferensikan Bahtera Mas gitu ya. Jadi tolonglah itu jangan terlalu menjadi seperti seperti main source gitu, apa-apa Bahtera Mas gitu. Jadi kasihlah, kalau di dunia paten itu kasih novelty, mana kebaruannya gitu kan. Riset Anda ini, Anda mau memimpin kan, ini jangan ngulang-ngulang aja gitu. Apa yang baru. Bahtera Mas mungkin sukses, tapi itu kan berapa tahun yang lalu kan gitu. Itu udah lama gitu. Pasti namanya visi misi itu harus di-update, visi misi itu harus dibikin sedemikian lebih baru, mengikuti perkembangan zaman. Sekarang zamannya gimana, butuhnya gimana, orang-orangnya dengan kondisi sekarang seperti apa, makanya butuhnya seperti apa. Makanya menurut aku jangan terlalu terlalu bersandar di situ, lebih kreatif lagi pas memberikan jawaban, memberikan argumen, jangan balik ke sana lagi. Terus untuk wakilnya tentu yang paling muda ya. Yang paling muda, kemudian anak dari idola kita semua pasti. Pada zaman dahulu ya. Iya, pada zaman dahulu kala idola kita semua. Tolonglah ada tanggung jawabnya besar karena di bawah bayang-bayang Pak Ridwan, tentu beliau sangat pintar dari segala hal lah. Tahulah beliau gimana. Jadi tolonglah itu dijadikan motivasi, semangat cara berdebatnya, belajar lagi gitu. Masih ada waktu 2 minggu misalnya atau seminggu untuk bisa tentu belajar lagi sih, kata kuncinya sebenarnya. Belajar lah. Kan intinya belajar. Itu harus praktis sih kayaknya. Kalau debat itu kan, kalau kita debat kan ada praktisnya, jawab, jangan cuma belajar teoritis dibaca, enggak, harus ngobrol. Makanya saya bilang kalau skill harus pintar attack tapi pintar juga jawab begitu. Jangan tiba-tiba karena kamu merasa anda sesuai kamu jawab satu kata selesai tutup. No, it's not like that. Itu stylenya Iksan sih. Kalau dia kasih satu jawaban, kalau dia dikasih satu pertanyaan dia merasa itu bukan pertanyaan, dia jawab satu kalimat terus dia tutup. It's not like that. Apalagi ini konteksnya politik gitu. Next, Ojeng. Oh, saya.
saran untuk nomor 4 ya. Iya, saran untuk nomor 4 biar nggak underperform terus gitu. Yang kalau karena sudah terlanjur konsepnya ini kan. Iya, sudah terlanjur. Visi Sudah terkalah. Ibaratnya terkalah nih. Saya sih lebih kepada ini penguasaan materinya gitu. Karena rata-rata 1, 2, 3, 4 ini sama-sama aja anunya concernnya. Maksudnya di pemberian beasiswa, pemberian bantuan langsung, benar. Pelatihan. Iya, sama-sama aja, hanya masalah ini harus dielaborasi lagi. Yes, exactly. Harus dielaborasi. Jangan ini terpaku sama rencana masa lalu gitu, program masa lalu. Jadi dari setiap rata-rata dari setiap debat dulu Bahtrama seperti ini. Dulu harusnya jangan terlalu bersandar di situ mulu. Tapi bilang iya, terlalu terpaku ke konsep dulu gitu. Dulu begini. Harusnya jangan itu bukan menjadi prioritas gitu, karena orang nggak mungkin semua orang mau yang kayak dulu gitu, dan belum tentu orang merasakan yang dulu itu baik gitu. Iya, betul. Jadi apalagi kita kan merasa tidak relate. Iya, harusnya jangan konsepnya jangan arahkan ke situ, jangan relatekan ke situ, tapi direlatekan sama kondisi sekarang gitu. Sama untuk kalau wakilnya sih kayaknya ini lebih sering sebenarnya itu semua pertanyaan itu bisa dijawab dari visi misinya gitu. Iya, betul. Visi misinya itu sudah detail. Semua bisa dijawab detail. Kalau saya ini kalau mungkin kalau itu visi misi dihafal atau pokoknya di luar kepala itu semua bisa dijawab, di counter itu semua. Dan karena kan sebenarnya visi misi saya potong sedikit. Padahal kan sebenarnya cara menjawab pertanyaan itu gampang. Pada program kami siapkan ini gitu aja. Kenapa nggak ada yang kayak gitu ya? Iya. Padahal kan maksudnya gitu. Kami sudah jelas kami sampaikan di sini. Nah, kami akan ini. Tinggal tambahin lagi satu kalimat elaborasi. Padahal gitu aja sih. Iya. Saya satu sih. Masih ada aja? Atau pakai kalimat-kalimat lebih counter lah. Mungkin kayaknya Bapak kurang nyimak. Kami tadi ngomongnya kayak gini. Tapi detailkan aja. Tapi gunakan waktu maksimal, jangan berhenti. Iya. Tengil gitu. Lebih kan Iksan nih kan perwakilan anak muda gitu. Jadi nggak salah kalau tengil gitu. Jadi kalau harus, tapi tengil dengan basisnya ini pengetahuan di visi misinya gitu. Saya rasa itu bisa increase gitu. Oh, ternyata inilah sosok perwakilan anak muda gitu. Oh, amazing gitu. Kalau saya gitu sih. Saya sudah bahas tadi. Tapi pokoknya begitulah. Intinya saya sebagai sesama OD kecewa sama Iksan tapi bangga sama Laude Ida begitu. Kecewa sama Iksan tapi bangga sama Laude Ida di satu sisi seperti itu. Kalau saya paling pemanfaatan waktu itu di dua-duanya masih sangat kurang. Iya, dua-duanya kurang benar. Jatuhnya mungkin kehabisan kata-kata atau apa. Sebenarnya tinggal hafal air mulut aja. Kamu perhatikan nggak? Bu Tina sebelum bicara dia menulis dulu. Dia menulis loh. Misalkan si Iksan yang bicara pertama dan dia mau tambahkan, sebelum dia tambahkan itu dia lagi menulis dulu, dia tulis dulu apa yang dia bicarakan. Entah itu apakah benar yang dia ingin bicarakan, tapi saya mengamatinya seperti itu. Kayak oke. Mungkin poin penting yang harus ditambahkan. Iya. Bagi saya nggak apa-apa. Iya, yang penting kan itu waktunya kan hanya sedikit. Waktunya hanya sedikit dan sayang sekali begitu kalau itu waktunya tidak melewatkan. Banyak space. Ngomong dikit, space lagi, banyak hal yang bisa. Iya, terlalu banyak ulang Bahtramasnya. Jadi itu saja yang diingat sama orang-orang. Malah Bahtramas terus. Cuman apa tunggu apa sampai bicara saya lupa. Iya, padahal orang ingin dengar yang ingin dengar kartu Indonesia beasiswa gitu. Orang ingin dengar yang itu. Bukan Bahtramasnya. Iya.
Setuju. Orang ingin dengar dibayarkan BPJS-nya, orang ingin dengar itu gitu, bukan Bahtera Masnya gitu. Orang ingin dengar pelatihannya gitu. Orang kalau Bahtera Mas itu kan orang udah tahu gitu, tapi Bahtera Mas yang bagaimana gitu. Harusnya itu yang di-highlight gitu. Soalnya kalau tanpa penjelasan Ojeng, nanti kalau dia sebut Bahtera Mas, itu orang-orang misalnya yang kebun di Pure-Puresan, yang di Puresan dia akan, itu rumah-rumah sakit. Gitu soalnya. Betul. Iya dong, Orang taunya itu doang kan? Itu bukan rumah sakit, itu bank. Iya, ada juga bang. Ada juga kan Bang Bahtera Mas. Benar nggak? Kalau misalnya itu didengar sama orang yang benar-benar Yes. buta politik, misalnya dia di pasar cuma berjualan makan, pas debat dia nonton, atau misalnya di TikTok dia nonton Bahtera Mas, apaan sih Bahtera Mas, ini kan nama rumah sakit, kenapa dia bahas-bahas rumah sakit gitu kan? Jadi nggak jelas emang tadi itu kan dia terlalu rely on that, dia selalu apa-apa Bahtera Mas dulu terus orang tidak butuh yang dulu lah. Nah, Rustam gimana? Ada mau tambahkan lagi atau sudah cukup? Oke, nah sekarang pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Menurutnya kalian, ini tadi kan sudah tips untuk nomor 4 ya. Tips keseluruhan gitu biar pembahasannya jangan basic-basic saja. Maksudnya pembahasan mereka kan kategori basic ya, hanya tetap seru untuk dinonton. Tapi tips yang bisa kalian berikan untuk ke semua mereka-mereka ini untuk di debat selanjutnya agar pembahasannya jangan main di permukaan gitu-gitu aja. Saya mau mulai dari Larustam deh kali ini. Mungkin tipsnya bikin debatnya lebih seru mungkin. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang sulit atau pertanyaan yang menyindir yang bikin panas lah. Tapi jangan kayak idolamu kan, Gibran ngomong pakai istilah. Ayo, itu tidak berguna kalau begitu tuh. Yang bagus itu kayak pertanyaan Pak gua di debat pertama yang masalah COVID itu luar biasa sih pertanyaannya. Bagaimana yang pertanyaan mengenai COVID, ketika COVID terjadi lagi, apa yang harus dilakukan itu dari situ kelihatan jelas ya dari pasangan nomor 4 tidak prepare. Tidak, kalau mereka jadi kalau mereka yang mungkin penanggulangannya kurang oke gitu. Saya itu sekali lagi ya sederhana, kuasai aja itu visi misinya. Jadi pas ditanya apa strategi Anda jawab visi misi dulu, terus Anda kasih elaborasi biar kelihatan Anda paham gimana Anda ngelakuin aja, gimana cara ngelakuinnya. Kalau ditanya visi misi, misalnya nih, apa strategi Anda untuk ini? Nah, harusnya bilang visi di program kita tuh udah ada ini gitu kan, program kita udah ada ini, maka nanti ini kita cuma ngembangin ini aja, nambahin ini aja. Harusnya kayak gitu pola menjawabnya, biar misalnya biar lebih enak yang nonton tuh, oh dia ini langsung paham dia mau ngelakuin ini itu. Terus kedua, biar lebih seru jangan terlalu general ya, jangan terlalu general jawabnya apa-apa main aman ya. Detail-detail lah, ngasih beasiswa misalnya kan, ngasih beasiswa jelas misalnya di Munas scan kan bisa di detail-detail apa gitu. Misalnya kita di Sulawesi Tenggara ada ini, misalnya kita berarti beasiswanya banyak di bidang misalnya yang pertambangan atau pengolahan mineral, mesti kebutuhan IT kita untuk misalnya digitalisasi yang lebih oke gitu kan, butuh lebih baik, kita beasiswa lagi khusus untuk bidang-bidang ini. Adalah detail-detail kayak gitu yang diberikan supaya ya cuma sebut 4.000 beasiswa ini ada itu, kayak kalau kurang detail tuh jadi kurang menarik lah, kayak orang tuh udah gitu aja gitu. Ada setiap program yang bisa yang disampaikan ada detail-detailnya, itu ada ekor-ekornya lah biar orang lebih paham. Terus apalagi kuasain materi ya, tadi itu waktunya lebih efisien. Kalau pas ngejawab pertanyaan nggak usah pakai salam lagi deh gitu kan. Salam kan kayaknya ada 10 detik kan, 10 detik lumayan makan waktu. Sama kalau selama saya pengalaman ikut debat, saya nggak pernah bilang halo kok, to the point langsung. Iya, maksudnya kalau jawab pertanyaan langsung jawab aja. Terima kasih atas pertanyaannya, come on, ini bukan diskusi kelas. Iya. Kamu punya waktu hanya 1,5 menit loh. Waktunya cuma 90 detik. Iya. 90 detik itu kalau Anda bisa maksimalkan tuh idenya bisa keluar semua gitu kan, bisa dibantah, bisa dibandingkan sama visi misi dia. Lu tuh jelek karena lu ngomong kayak gini, visi misi gue kayak gini gitu. Maksudnya banyak hal yang bisa bisa disampaikan dengan waktu 90 detik, jadi jangan dibuang-buang lagi. Kayaknya tadi itu sih yang paling penting. Nah, kuasai materinya tuh, biar kita tahu kamu mau ngelakuin apa gitu, visi misi kamu tuh apa gitu. Karena semoga semua orang bisa baca sih. Nah, kalau saya selanjutnya saya baru Ojeng ya. Kalau saya pribadi, saya bahas point of view-nya sebagai seorang ini ya, debater, maksudnya
dari kuliah menggeluti dunia debat dari tahun 2013, debat bahasa Indonesia bahasa Inggris, jadi juri debat juga pokoknya dari tingkat mahasiswa sampai tingkat SMP juga jadi juri debat lah. Jadi saya mau fokusnya ke teknik begitu. Kita kalau sampaikan argumen dalam debat itu kan ada tips namanya AREL kalau kita, Assertion, Reasoning, Elaboration, Link Back. Assertion itu ide gagasan utamanya kayak strong, cara dia sampaikan secara strong. Misalkan Creative Hub bisa menyelesaikan masalah ini bla bla bla. Terus reasoning, alasannya kenapa Creative Hub bisa menyelesaikan masalah itu. Kemudian dielaborasikan bisa mencakup data jika ada dan fakta kalau ada. Kemudian terakhir link back, dia kembali lagi ke awal, ke assertion itu untuk mengingatkan bahwa keseluruhan argumennya itu tentang itu. Itu kalau tipsnya kita dalam berdebat ya, biar orang gampang follow argumennya kita. Itu salah satu. Yang kedua adalah waktu kalian itu sempit sekali. Jadi 1,5 menit itu sempit sekali. Jadi jangan kayak berhenti di 10 detik, maksudnya kayak menurutku ya sangat tidak masuk akal kita membandingkan orang yang ngomong 1 kalimat dengan ngomong 10 kalimat. Jelas yang 10 kalimat pasti lebih detail kalau dia menjelaskan kayak gitu. Gunakan waktu semaksimal mungkin. Dari saya itu aja sih, Ojeng. Kalau dari saya kayaknya semua sudah dijawab, sudah ini ya, sudah diambil sama kalian yang menguasai materi apa. Tapi kalau saya lihatnya gini, supaya lebih memanas kan masing-masing calon kan hidup dengan pengalamannya bukan barulah di dunia ini, di dunia baik itu legislatif maupun eksekutif gitu. Harusnya bisa direlatekan sama pengalaman gitu. Jadi kontennya gitu enak gitu. Saya dulu jadi begini, saya lihat kok kalian nggak bisa gini-gini. Harusnya biar lebih kalau biar lebih panas gitu. Harus ada konten pengalaman gitu kan. Nggak mungkin mereka memimpinnya sama gitu. Cara memimpinnya sama, cara membawa organisasinya sama gitu. Harusnya itu jadi bahan panas-panasan lah gitu. Biar lebih seru gitu. Di samping ya kuasai materi memang. Tapi poinmu yang aku sampaikan tadi tuh menarik sih, yang waktu yang aku bilang tentang merit system. Jadi jadikan patokannya mereka lagi kalau senior next time di debat. Jangan patokan menjawab point of view-nya itu hanya satu kalangan tapi semua kalangan. Iya, kan sayang kan bilangnya sumber daya manusia, pengembangan sumber daya manusia. Kan kalau kita lihat teorinya Abraham Maslow kan, asik. Kebutuhan manusia itu bukan hanya kebutuhan fisiologi, kebutuhan yang paling tinggi itu adalah kebutuhan pengembangan diri, kebutuhan aktualisasi diri, butuh diapresiasi gitu, butuh penghargaan gitu. Jadi jangan kalau udah high education gitu, high experience gitu. Ya udah gitu aja ya sudah. Kamu kan udah bukan lagi target pembangunan. Iya, padahal sebenarnya harusnya diutilisasi. Harusnya iya, karena mereka target pembangunan manusia yang sangat potensial karena udah di atas itu. Contohnya gunakan kami, asik. Gitu. Contohnya gunakan kami. Oke, ini bisa panggil kami berempat ya, tapi bisa panggil. Ojeng nggak bisa, karena dia ASN. Ojeng nggak bisa, dia ASN. Nggak, ya, jadi kalau saya dipanggil dengan gaji dikali 2 langsung pulang saya. Saya kalau ditawarkan, saya sumpah ya kalau ditawarkan jadi, misalkan nih saya nggak mau jadi bilang tim sukses sih, tim perumus atau apa bla 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 kali ya. Oh, mau asal ada duitnya. Iya, itu kan sayang. Itu padahal itu penunjang tuh kan. Mereka bilang kita butuh dari debat 1 sampai debat kedua itu kita butuh sumber daya untuk membangun sumber daya manusia untuk ini. Meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan ekonomi, meningkatkan apa pokoknya. Bener, itu dulu diulang itu saja dengan isi yang berbeda, inklusif, kesejahteraan itu. Oh, that's true. Itu point of view menarik. Bagaimana caranya kalian kan udah dapat sumber daya manusia yang berkualitas, terus mau diapakan itu? Kasihan kan kalau dianggurin gitu. Cuma sampai batas itu aja. Jadi sayang sekali. Padahal itu penting untuk dibicarakan dan itu menjadi isu sentral sekarang di setiap khususnya daerah-daerah ini pembangunan berkelanjutan gitu.
Ya karena kan sebenarnya kekayaan terbesar suatu bangsa itu kan bukan sumber daya alam sebenarnya, tapi kan manusianya kan. Betul. Jadi orang-orang yang berpikir bahwa kita punya sumber daya alam segede itu adalah kita bangsa ini, enggak lah. Kita kan sektornya sektor pertanian 25 di atas 20% gitu sama sektor pertambangan gitu. Harusnya di highlight gitu pelatihan pertanian apa gitu. Atau Kayaknya ada yang spesifik bahas itu. Gitu. Oh, Laudeida, sorry. Laudeida kayaknya. Laudeida dia spesifik bahas itu sama gue juga. Terus masalah infrastruktur, saya lupa infrastruktur gitu. Mereka fokusnya pembangunan jalan dan jembatan gitu. Ya jalan jembatan yang mana ini yang mau dibangun? Kan nggak mungkin 5% APBD itu mau bangun semua jalan itu gitu. Harusnya dielaborasi gitu. Bisa mau bangun jalan bisa di Konawe gitu, karena mereka ada sentra pertanian. Saya mau bangun sampai sini, karena di situ sentra pertanian bagus, kita kembangkan gitu. Atau saya mau bangun jalan di Bombana, karena di sana ada tambang gitu. Jadi bukan mereka nggak mungkin takutnya kalau disebutkan daerahnya, yang lain nggak pilih. Gitu. Pilih kasih betul. Tapi padahal, iya, misal ini pilih kasih nih. Tapi padahal, betul Jeng. Itu kan tapi fokus. Kan bisa dibilang gini, misalnya yang daerah pertambangan, bagaimana saya mendekati pertambangan supaya at least dia bangun berapa kilometer jalan. Begitu sebenarnya. Kalau tambang kan nggak apa-apa lah, kayak Antam kan bikin jalan. Terus gede-gede itu bikin lah jalan. Itu yang gitu-gitu kan detail kecil, tapi bisa betul juga ya. Kayaknya debat yang seperti itu hanya terjadi pada saat pemilihan presiden. Presiden dia seperti itu, cara mereka membahas. Iya, dia mau bangun jalan di, misalnya, karena kan fokusnya itu tadi, pertanian sama pertambangan, jadi bangun jalan sih. Kan nggak mungkin kita bangun jalan dan jembatan dengan 5% APBD tiap tahun, kan itu makanya saya lihat, ini kayaknya kayak nggak masuk akal gitu. Kecuali ada Tuhan turun ke Sultra. Bye. Have a good night everyone. Oke. Bye. Kita sama teman-teman ini kok. Bye semuanya. Bye. Waalaikumsalam. Jadi guys, itu dia tadi konten yang kedua kita bahas tentang debat gubernur. Nah, terima kasih sudah nonton. Nanti next kita akan bahas tentang debat Bupati Muna. Bye.